Saudara Oto, kalau Anda merasa benar bahwa saja jasa Jokowi ini persidangan tentang jasa Jokowi sudah berlangsung 2 tahun. Sudah berlangsung 3 jilid di Pengadilan Jakarta Pusat, di Pengadilan Negeri Solo, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Sudah 2 tahun tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu semua sudah tahu. Kalau sudah tahu pasti bisa kita buktikan. Bawa saja, jalan. Saudaraku, rekanku Oto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa, kasus tutup. Yang mulia, kami ingin memberitahukan bahwa sejak Joko Widodo secara pribadi digugat, itu panggilannya baru diterima dan langsung kami ditunjuk menjadi kuasanya. Jadi Pak Jokowi tidak pernah mengundang untuk sidang, kita langsung hadir pada hari ini karena gugatan walaupun mungkin sebelumnya sudah ada gugatan berkali-kali, tapi yang digugat itu adalah bukan Joko Widodo pribadi, tapi Presiden. Sehingga setelah ada perubahan itu kami datang, sehingga Pak Jokowi itu mentaati semua aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, bahwa tadi ada pembicaraan tentang mediasi, mengatakan bahwa kami disuruh harus menyerahkan bukti dan sebagainya. Saya sepakat dengan Pak, setuju dengan pendapat yang mulia, karena itu sudah masuk materi perkara. Yang ketiga, bahwa soal mediasi, tentunya semua orang juga ingin menyelesaikan persoalan dengan cara terbaik. Tapi karena sudah dilewati, maka sebenarnya kami juga punya posisi, ya, posisi bahwa kami harus bermediasi dengan pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan. Kami juga berpendapat bahwa penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara itu, sehingga agak sulit bagi kita mungkin untuk berbicara tentang mediasi. Saya harus berunding dengan orang yang punya legal standing mengajukan gugatan ini, baru bisa dilanjutkan mediasi. Kalau dia tidak punya legal standing, maka kami tidak bisa bermediasi dengan orang yang tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ini. Ini pendapat kami. Jadi sebelumnya kami serahkan kepada Yang Mulia. Ya, jadi itu ya. Kalau kita cara tadi bahwa tergugat satu juga tidak bersedia bermediasi kalau bukan memiliki legalitas legal standingnya, ya. Jadi ini pengunjung ya. Ya. Ya baik ya. Jadi kita melangkah ke surat gugatan. Ini sudah ada penjelasan dari tergugat satu tadi. Ke surat gugatan. Bagaimana surat gugatan yang tadi tidak ada perubahan, ya? Tidak ada, Yang Mulia. Nah, baik. Kalau begitu tidak ada perubahan, tetap mempertahankan isi surat gugatannya. Kita ke jawab jinawat. Tolong disusun. Ini kan semuanya advokat. Sebentar, Yang Mulia. Ya. Sebenarnya tadi ini agak berat hati untuk memulai sidang karena ketua kami Egy Sujana belum hadir. Pasti ada sesuatu yang tidak beliau sampaikan yang tidak mungkin saya wakilkan. Beliau tadi soal jadi ini nampaknya perlu untuk dikelirkan kembali, karena pada saat Yang Mulia memberikan saran soal surat kuasa tersebut, kita semua kan hadir dan ada rekaman untuk itu. Sedangkan Yang Mulia mengatakan tadi bahwa surat kuasa itu bukan merupakan suatu persetujuan atau saran dan sebagainya itu. Jadi ini perlu disampaikan kembali. Ya, mohon maaf ya, saya nggak bisa mundur ke situ lagi. Ini kita sudah melangkah nih. Ini sudah masuk ke surat gugatan, sudah dianggap tidak ada diperbaiki lagi. Tetap mempertahankan surat gugatannya, jangan mundur lagi. Ini panjang lagi nanti kalau. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, di sebuah cuplikan video yang dimana barusan kita tonton tadi itu sangat seru dan sangat menarik, teman-teman, dimana saat proses persidangan terkait kasus Pak Jokowi, ya sangat seru teman-teman, antara perdebatan pembela Jokowi atau termu-termunya Jokowi dengan para pakar-pakar hukum atau dari pihak Roy Suryo dan pihak Bang Rismon. Nah, teman-teman, itu sangat luar biasa teman-teman ya, karena sampai saat ini juga masih ada hal-hal baru yang masih terus ditemukan dalam kasus ini teman-teman, sangat berkaitan dan sangat terus
berkesinambungan teman-teman. Nah, kita melihat bahwa kasus yang telah perbincangkan atau yang sedang ramai dipublikkan saat ini teman-teman ya, oleh dari pihaknya Pak Jokowi, karena saat ini masih belum mereka bisa menunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi. Nah teman-teman, kita melihat apa yang menjadi komentar-komentar atau tanggapan para masyarakat Indonesia tentang masalah ini atau dalam video yang mereka tonton saat ini. Kita melihat bahwa di sini ada yang mengatakan syarat calon wapres dan presiden untuk Jokowi saja sudah bermasalah, ya, tidak ada yang beres. Nah, ini ada yang menyampaikan bahwa ya dengan syaratnya aja sudah bermasalah, apalagi langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang dilakukan di dalam memimpin bangsa ini. Ya, Jokowi mengkhianati rakyatnya, pakai ijazah palsu dan jadikan anaknya wapres dengan menghalalkan segala hal, menghalalkan segala cara. Dan padahal rezim Jokowi ada 1 juta lebih ya sarjana nganggur yang ditambalkan Jokowi untuk dijadikan anaknya wapres, ya, untuk ya, dan juga hanya dipakai ijazah SMP saja. Nah, ya, hanya modal dengan ijazah SMP anaknya bisa menjadi wakil presiden saat ini. Nah teman-teman, sangat luar biasa apa yang diupayakan, apa yang diperjuangkan oleh Pak Presiden untuk anaknya Gibran yang dimana saat ini menjadi wapres kita. Nah kita melihat teman-teman, apakah di sana juga ada keberesan atau ada yang hal yang baik? Tentu di sana juga sedang lagi bermasalah teman-teman. Ya, kita melihat bahwa akhir-akhir ini begitu masalah bertubi-tubi, ya berdatangan terus, ya, yang terus memberikan ya laporan-laporan untuk penemuan-penemuan baru tentang berkaitan dengan ijazahnya Gibran saat ini. Nah teman-teman, teman-teman nanti yang menilai sendiri dan yang memberikan tanggapan sendiri, ya. Kalau asli ijazah kok takut menunjukkan, nah ini itu aja. Kalau memang asli tunjukkan, kalau bukan asli berarti palsu dong, tidak berani ditunjukkan, singkat saja. Nah tapi sampai saat ini Termulnya masih mempertahankan. Nah, taat hukum dari Hong Kong, ya, bubar, nepalkan saja. Nah ini ada yang mengatakan itu. Nah di sini juga mengatakan bahwa ya, kemenangan Jokowi 2 kali periode di Pilpres waktu yang tahun lalu, ya, syarat dengan cara-cara culas, ya, dan tidak bermartabat, ya. Selain masyarakat yang dilanggar, ya, menggunakan ijazah palsu, juga menggunakan cara-cara yang tidak lazim. Nah, sebuah kompetensi yang sehat, maka tidak heran kepemimpinannya 10 tahun membuat negeri ini hancur. Benar teman-teman, ya. Di semua sektor, ya, tak hanya ekonomi, sosial dan budaya, namun juga tatanan negara dan berbangsa turut dihancurkan seperti yang kita rasakan selama ini. Nah teman-teman, cukup jelas teman-teman, ya, apa yang terjadi, ya, beberapa tahun-tahun belakangan ini, dan melihat bagaimana kepemimpinan beliau Pak Jokowi saat dia menjadi presiden di 10 tahun yang lalu. Dan betul ada, ya, beberapa juga proyek-proyek dan sudah berjalan, tapi memang itu tidak perlu diapresiasi teman-teman, karena menurut kita bahwa itu memang sudah tugasnya dan kewajibannya Pak Presiden. Tidak ada yang bisa berikan apa namanya kelebihan dalam hal seperti itu. Ya, kita itu wajar-wajar saja. Nah tapi dengan ya 1 titik kesalahan yang dibuatnya beliau, dan itu akan menghancurkan semua kebaikan yang sudah dibuat selama ini. Tapi ya apa boleh buat, ya, itu sudah risikonya sendiri dan dia menanggung sendiri karena atas kelakuan beliau sendiri. Nah makanya para warga negara Indonesia atau masyarakat saat ini ya betul-betul tidak mau dengan cara seperti itu. Kita melihat lagi, ya, bila para pemangku atau penguasa tidak bisa mendesak Jokowi dan Gibran menunjukkan ijazah aslinya, kami rakyat, ya, tidak rela alias tidak ikhlas atas, ya, setoran pajak dan keperluan tunjangan pensiunan, ya, dan termasuk tunjangan operasional serta, ya, pengamanan, ya, mantan presiden, ya, gaji wapres, tunjangan operasional wapres serta pengamanan wapres serta gaji para pemangku, ya, penguasa termasuk operasional salam guyup dan rukun. Nah teman-teman, mereka tidak ikhlas, ya, karena mereka dibohongi dengan cara-cara seperti yang dilakukan selama ini, ya, karena kepercayaan masyarakat selama ini kepada beliau, ya, sudah disia-siakan, ya, sudah dihancurkan. Tidak ada lagi, ya, gunanya bagi masyarakat. Masyarakat sudah ikhlas selama ini taat bayar pajak, taat bayar segala macam, guna untuk mensejahterakan bangsa kita supaya uang negara bertambah, kas negara bisa membantu perekonomian
bangsa ini kembali, atau untuk segera dan secepatnya utang negara dilunasi oleh pemerintah. Makanya masyarakat ingin dan mau taat dalam hal ini, tentu dalam tindakan membayar pajak. Nah, dengan udah tahu semua pokok permasalahan seperti ini, yakin bahwa masyarakat tidak akan mau membayar pajak lagi. Dan bahkan pun kalau mau membayar pajak, tidak akan 100% masyarakat yang melakukan hal demikian, karena mereka sudah kecewa dalam hal ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Akal waras kalau asli kenapa harus takut dituduhkan? Benar, secara logika tidak usah jauh-jauh. Kalau memang asli, kenapa takut untuk menunjukkan? Sudah dibilang berkali-kali bahwa ijazah seorang pemimpin atau selaku wapres atau mantan wapres itu tidak perlu dirahasiakan lagi. Jelas-jelas itu harus ditransparansi di hadapan masyarakat Indonesia atau di publik. Serahkan kepada media foto-foto, sebarkan kepada ini benar asli. Baru berikan tuntutan lagi kepada yang kemarin para teman-teman kita yang mengatakan penuduhan ijazah palsu. Silakan, karena mereka termasuk untuk mencemarkan nama baik beliau. Tapi apa boleh buat teman-teman, sampai saat ini boro-boro menunjukkan ijazah aslinya. Kita melihat saja dalam persidangan mediasinya aja hadir gak? Nah, pengacara ngomong Jokowi taat hukum, bohong besar tuh, bohong besar tuh, hakim juga berpihak sama Jokowi. Nah, ini dalam hal ini, hanya mereka yang tahu teman-teman. Kita hanya menyampaikan apa yang isi hati masyarakat. Melalui video ini kita sampaikan kembali teman-teman. Aneh kok masalah ijazah Jokowi dibuat rumit. Coba lihat, perbandingkan dengan kasus ijazah palsu pelawak Komar belak-belakan bisa, dan penguat perlu menunjukkan ijazah asli, hanya pemerintah hakim menunjukkan yang asli dan bukti palsu. Nah, jelas. Pengacara Jokowi terlalu banyak ngeles untuk lindungi Jokowi. Nah, teman-teman, jangan-jangan dari pihaknya Pak Jokowi atau pengacaranya atau temu-temunya, mereka tutup rapat untuk melindungi kasus ini. Jangan sampai sedikit pun ada yang terbongkar. Nah, teman-teman, silakan sampaikan pendapat Anda melalui video ini. Jangan sampai Anda ketinggalan informasi selanjutnya. Nantikan video selanjutnya dan video berikutnya supaya Anda bisa mengikuti perkembangan berita saat ini. Salam NKRI, harga mati.